semuanya. Hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan telah berkati. Bapa, sebentar kami mau memuji Tuhan. Tolong kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Tak terasa ya, Indonesia telah merdeka 75 tahun. Nah, adik-adik, untuk menghormati jasa pahlawan, kita mau mengheningkan cipta dulu 10 detik ya. Mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kita mulai mengheningkan cipta kita. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semua untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan mengenang kemerdekaan Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya.
kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarangnya kita mau menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Biarlah sukacita Tuhan mengalir seperti sungai di dalam hati kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, oke adik-adik, kita telah menyanyi memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, terima kasih telah menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan telah berkati. Bapa, kami telah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti tentang firman Tuhan. Berkati kakak kami yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, welcome back to King Gromis Channel. Gimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Sehat selalu? Amin. Oke. Pada hari ini Kak Edo membawakan satu tema, yaitu Yesus mengatasi pencobaan. Nah, diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11.
Yuk kita buka yuk. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ayo dicari. Ayo belajar cari. Kalau udah katakan yes. Oke, udah yes, bagus. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas batangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis! Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu Yesus meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, amin. Oke, kapan iblis mencoba Yesus? Kapan ayo? Setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam namanya. Yesus pun merasa lapar. Yesus bisa lapar, teman-teman. Dan pada saat Yesus dalam kondisi fisik yang paling lemah dan memiliki kebutuhan untuk makan, iblis datang untuk mencoba Yesus. Ketika iblis mendapat izin untuk mencoba Yesus, untuk mencobai manusia, maka iblis akan mencari kesempatan di mana manusia sedang dalam kondisi yang paling lemah. Karena itu kita harus berhati-hati dan berwaspada. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke poin pertama atau pencobaan pertama. Coba kita lihat di ayat 3. Ayat 3 mana nih ayat 3? Coba kita lihat. Oke. Saya bacain ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kayak gitu. Tapi Yesus menangkis iblis dan berkata, "Ada tertulis." Nah, itu tuh. Kalau ada tulisan, ada tertulis, maksudnya itu adalah yang tertulis dalam kitab suci. Kayak gitu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Yesus menyatakan bahwa roti yang melambangkan materi bukanlah segala-galanya buat manusia. Justru manusia membutuhkan firman Allah untuk hidup. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan seperti yang dikatakan iblis. Kayak gitu. Jadi kita harus menangkis iblis dengan firman Tuhan. Kita masuk ke poin kedua. Pencobaan kedua nih. Yang tadi tuh. Ya kan, di ayat 6. Kita lihat di ayat 6. Kita lihat di ayat 6. Oke, udah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Seperti itu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan? Artinya, Yesus menyatakan bahwa manusia tidak boleh sekalipun meragukan kasih Allah dan meminta Allah untuk melakukan yang diinginkannya sebagai bukti kasih Allah kepadanya. Sikap yang demikian berarti manusia sedang mencobai Allah. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan apa yang dikatakannya. Begitu teman-teman. Pencobaan ketiga, kita masuk ke pencobaan 3. Ayat 8. Kita lihat di ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wih, mantap. Oke. Artinya Yesus menyatakan bahwa manusia hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah, dan tidak boleh ada sesuatu di luar Allah yang boleh manusia sembah. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan seperti yang dikatakannya. Kayak gitu teman-teman. Yesus berhasil bisa tetap menyenangkan hati Allah, menang atas iblis, dan mengatasi pencobaan dari iblis dengan menggunakan perkataan-perkataan kitab suci. Setiap kali Yesus berkata, ada tertulis. Seperti itu. Setiap anak Tuhan juga bisa menyenangkan hati Tuhan, menang atas iblis dan mengatasi pencobaan dari iblis dengan menggunakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena itu anak-anak harus tekun mengenal firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Semangat terus buat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus buat keseharian kalian, buat sekolah online-nya, buat papa mama biar sehat selalu. Kalian jangan lupa pakai masker kalau keluar. Tuhan Yesus memberkati buat kalian. Biar kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam setiap hidup kami. Biar Tuhan Yesus firman yang kami dengar, kami bisa mengaplikasikan kembali ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan kami makin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, makin mengerti apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus anak-anak yang mendengarkan juga ya Bapa, Engkau berkati agar mereka Engkau berikan hikmat marifat daripada Engkau. Kau berkati papa mamanya dalam kesehatan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati guru-guru Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa kami semua dengan sehat Tuhan Yesus, beraktivitas ya Bapa, yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Kau tambah-tambahkan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus bisa menjadi rema atas hidup kami, dan firman-Mu bisa membangun hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Bye-bye.